Shalom Aleichem. Hari ini kita akan belajar mengenai iman Kristen yang benar dan Yesus yang benar yang sebenar-benarnya dari seorang Romo Daniel Bambang Dwi Biantoro yang lahir tahun 1986, adalah seorang arkimandrit sekaligus pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Gelar arkimandrit dalam bahasa Yunani biasanya dipakai dalam gereja-gereja Ortodoks Timur dan Katolik Timur. Awalnya merujuk kepada Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kali ini kita berbicara tentang sejarah gereja. Tapi dari kurikulum yang diberikan mengenai sejarah gereja ini ada perlu koreksi. Yang disebut gereja timur itu bukan gereja Ethiopia, gereja Koptik, gereja itu salah. Yang disebutkan itu namanya gereja oriental. Meskipun artinya timur, tapi digunakan istilah oriental. Dan munculnya gereja oriental itu sesudah mereka keluar dari gereja timur. Jadi seharusnya di dalam kurikulumnya itu gereja-gereja Yunani lebih dulu. Baru keduanya gereja-gereja oriental ini. Ya saya maklum mungkin karena saudara kurang paham sejarahnya, tapi pada hari ini saya harap sekarang makin jelas gereja oriental itu apa, gereja timur itu apa, ya. Sebelum kita belajar tentang sejarah gereja purba, timur, oriental, ataupun Roma Katolik termasuk Nestorian, kita perlu kembali kepada sejarah landasannya di dalam Alkitab itu dulu. Karena sejarah ini merupakan kelanjutan dari apa yang ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa keselamatan. Dia diutus oleh Bapa untuk membawa keselamatan bagi manusia. Namun ketika dia sudah berada di dunia, dia mempercayakan tugas penyelamatannya itu kepada 12 orang yang dipilihnya sebagai pelanjut misi ilahi yang dinyatakan di dalam diri Yesus. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 22. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ya, sama seperti Bapa mengutus aku. Aku mengutus kamu. Jadi ke-12 murid itu diutus sebagai pelanjut pengutusan Bapa atas Kristus. Dan ketika para ke-12 murid itu diutus, mereka disebut sebagai para rasul. Dan mereka dipilih oleh Kristus sendiri. Oleh karena itu kita membaca di dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai 4. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul. Nah, mereka ini disebut rasul, artinya utusan. Utusan apa? Utusan untuk menyebarkan Injil, maksudnya gitu. Terus? Itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Coba perhatikan saudara, ada kata pertama di sini ketika Petrus disebutkan. Terus kan? Dan Andreas saudaranya. Teruskan. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ya. Jadi kenapa yang disebut pertama itu hanya Petrus? Kenapa tidak kedua Yakobus, ketiga ini, keempat ini sampai yang ke-12? Enggak.
Karena pertama ini bukan menunjuk urutan angka, tetapi menunjuk keutamaan kedudukan di antara para rasul. Petrus memang diangkat sebagai pimpinan dari kolega ke-12 rasul itu. Secara khusus, dia diserai Yesus untuk menjadi pimpinan mereka. Oleh karena itu, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia." Nah, Yesus itu memang sosok yang kontroversial. Sejak dia masih di dunia pun orang punya pendapat yang macam-macam. Ada yang mengatakan dia Elia, ada yang mengatakan dia Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan dia salah seorang dari para nabi. Tapi Yesus tidak mengiyakan pendapat-pendapat orang itu. Maka akhirnya dia menuntut para rasul pengakuan mereka apa. Oke, terserah orang mau punya pendapat apa, tapi menurut kamu siapa aku ini? Yaitu kamu yang telah mengetahui aku selama 3 tahun ini, yang setiap hari pergi bersama-sama makan dan minum, ikut mengajar, berarti kamu kan tahu saya. Nah, begitu. Kamu siapa? Aku ini siapa? Terus kan aku melanjutkan baca. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu?" Nah, tetapi oke, orang ngomong gini-gini, tetapi menurut kamu aku ini apa? Gitu loh. Terus, "Siapakah aku ini?" siapa aku ini? Berarti kalau gitu, ternyata pendapat yang macam-macam itu bukan menunjuk realita hakiki tentang siapa Yesus. Karena dia tidak menerima pendapat semua itu. Akhirnya dia menanyakan, menurut kamu aku siapa terus? Mengapa begitu? Sebab salah kita tentang Yesus membawa kepada kebinasaan. Benar kita tentang Yesus, itulah membawa keselamatan. Dan itu sangat menentukan siapa Yesus. Maka siapa Yesus itu? Makanya tren yang ada di dalam kekristenan modern yang beriman secara minimalis, pokoknya Yesus, itu tidak berlaku. Bukan pokoknya Yesus, memang landasannya Yesus, tapi Yesus yang gimana gitu loh. Sebab ada Yesus yang lain, dan Yesus yang lain itu tidak diterima oleh Kristus sendiri. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal 11, ayat 3 dan 4. "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus." Nah, karena ini orang Korintus sudah mulai ngelirik ajaran palsu yang disebarkan dalam gereja mereka. Terus Paulus mengatakan, aku khawatir kalau kamu Kalau pikiran kamu disesatkan, berarti ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul itu adalah ajaran sesat. Terus disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Terus, sebab kamu sabar saja. Nah, kamu sabar saja orang Korintus itu. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus, sebenarnya kamu tegas, bukan itu ajarannya para rasul. Nah, mereka tidak semua diterima saja. Ini tren kekristenan modern. Apa saja diterima, pokoknya bunyinya Yesus. Entah Yesus apa yang diajarkan. Padahal dalam Alkitab, label yang berbunyi Yesus, YESUS, itu belum tentu Sang Kristus Juru Selamat kita. Coba kita baca di dalam Matius pasal 27, ayat 17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Nah, di sini ada 2 Yesus. Yang satu Yesus Barabas, seorang perampok. Yang satu Yesus Kristus, anak Allah. Namanya sama-sama Yesus. Berarti kalau gitu tidak cukup kita katakan pokoknya Yesus. Yesus yang benar dong. Bukan hanya bunyi nama Yesus.
Akhirnya kita keliru nanti kejawaban orang-orang yang pada waktu Yesus hidup, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, dan itulah sebabnya mengapa munculnya macam-macam aliran, karena mereka tidak mempunyai standar Yesus yang mana yang harus dipercaya. Masing-masing mempunyai pendapatnya sendiri, dan itu membahayakan. Nah, di dalam kasus ini ada satu Yesus penjahat, yang satu Yesus juru selamat. Kita baca juga Kolose 4 ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Nah, ada Yesus yang bernama Yustus, ada Yesus yang bernama ada Barabas, ada lagi dari Yesus, malah tukang sihir itu. Kisah Rasul 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Jadi sekarang bukan waktunya lagi, saudara. Kita hanya mengatakan pokoknya Yesus. Memang landasannya Yesus, tapi bukan pokoknya, harus Yesus yang benar. Coba kita baca dalam 1 Korintus 3:11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar lain kecuali Yesus Kristus, betul. Tapi bukan terlalu dipotong pokoknya gitu, enggak. Yesus Kristus yang benar. Makanya Paulus mengatakan dalam orang Korintus tadi, 2 Korintus pasal 11, ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitahukan Yesus yang lain. Nah, Yesus yang lain. Nah, kalau Yesus yang lain itu membawa kesesatan dan tidak menyelamatkan. Bahkan Rasul Yohanes mengatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini. Nah, jikalau seorang datang kepadamu, kata Rasul Yohanes, hai orang Kristen, kalau tidak membawa ajaran ini, maksudnya ajaran ini apa? Ya ajarannya Yohanes, yaitu ajarannya Rasul. Terus? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu. Betapa seriusnya dia memberikan peringatan, karena pembaharan yang salah tentang Yesus itu membawa kebinasaan. Terus? Dan janganlah memberi salam kepadanya. Jangan memberi salam kepadanya. Terus? Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya. Nah, barang siapa memberi salam, dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kok ngajarkan ajaran yang berbeda disebut ajaran jahat? Ya, karena ajaran itu membawa orang masuk ke neraka, membawa tidak selamat. Itu suatu kejahatan, pencelakakan orang. Maka dikatakan suatu perbuatan jahat. Nah, orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat ini disebut pengajar-pengajar bidat. Dan itu dikatakan di dalam Titus pasal 3 ayat 10. Seorang bidat. Seorang pengajar sesat maksudnya, yang berbeda dengan ajarannya Rasul. Terus? Yang sudah 1-2 kali kau. Nah, berarti bidat ini orang Kristen, orang harus dinasihati orang Kristen. Nah, kalau orang lain itu ajaran lain gitu. Ini kan pasti pakai nama Yesus, pakai Alkitab, masih mengaku Kristen, tapi ajarannya bertentangan dengan ajaran yang diajarkan Rasul. Inilah yang disebut bidat. Terus seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Mengapa dijauhi? Bukan dimusuhi, dijauhi supaya kita tidak terpengaruh ajarannya yang membawa kita kepada kesesatan dan akhirnya membawa kita kepada kebinasaan. Terus? Engkau tahu bahwa orang yang semacam orang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran yang telah diterima dari Rasul itu, apa katanya? Benar-benar sesat. Nah, ternyata itu sesat. Terus? Dan dengan dosanya. Nah, ternyata itu berdampak dosa, ajaran sesat itu. Dan dosanya menghukum akhirnya membawa hukuman nantinya. Makanya hati-hati dengan ajaran. Jangan pokoknya Yesus dia membawa Alkitab juga. Alkitab itu kan benda mati, bisa ditafsirkan semau-maunya orang, dan Alkitabnya tidak bisa protes gitu loh. Alkitabnya tidak bisa mengatakan itu salah yang diajaran, aku tidak masukkan gitu kan, tidak bisa Alkitab. Maka membawa Alkitab saja, mengutip ayat itu belum jaminan seseorang mengajarkan yang benar, sebab semua pengajar bidat juga menggunakan Alkitab.
Ini ya. Baik. Sehingga para Rasul Paulus mengatakan, memberikan suatu penegasan yang mengerikan sebenarnya kalau kita renungkan. Kita Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat, Nah, kami di sini maksudnya Paulus dengan kolega para rasul yang lain, ataupun seorang malaikat, terus dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda, mengajarkan pada kamu Injil yang berbeda dengan dogma aliranku, bukan. Berbeda dengan ajaran denominasiku, bukan. Berbeda dengan paku khotbahnya pendetaku, bukan. Berbeda dengan apa? Teruskan. berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan. Nah, berbeda dengan Injil yang diberitakan Rasul. Jadi standar benar dan tidaknya Injil itu sesuai dengan ajaran Rasul atau tidak. Ketika ajaran itu berbeda dengan Injil yang kuberitakan kepadamu, apa katanya? Terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Lo kan ngeri. Kita merasa sudah Kristen, merasa bersatu dari Yesus, tidak sadar Yesus yang salah, malah kita terkutuk. Nah, itulah sebabnya saudara, di dalam sejarah gereja yang kita pelajari ini zaman purba, selalu yang menjadi pertengkaran adalah memahami Yesus itu secara sebenar-benarnya. Sehingga keliru sedikit tentang Yesus, langsung gereja melawan. Itu tidak benar. Itu ya. Nah, makanya ini saya landasi ini dulu untuk mengetahui mengapa ada pertengkaran dalam gereja purba. Karena pemahaman tentang Yesus yang salah, dan gereja masih satu waktu tidak ada aliran. Oleh karena itu bisa mengadakan perkumpulan bersama untuk menentang ketika ada ajaran yang salah. Jadi kembali kepada Matius pasal 16 tadi, ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Terus, Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. jawab Petrus kelihatannya sederhana, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi melihat respon Yesus di ayat berikutnya, kelihatan bahwa ini bukan sesuatu yang sederhana, itu mengandung misteri yang dalam. Baca ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan. Nah, ternyata itu kata sederhana ini loh. Kok bukan manusia? Itu kan sederhana. Mesias, anak Allah, pasti sulitnya mengatakan itu. Ini bukan masalah mengatakan, makna yang terkandung yang di belakang kata-kata ini. Apa katanya, kata Yesus selanjutnya? Bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, bagaimana kata-kata Mesias anak Allah saja harus membutuhkan ilham dari Bapa di surga untuk mengertinya. Berarti kata-kata ini mengandung misteri yang sangat dalam, yang tidak terdeteksi dalam bunyi teksnya. Engkau Mesias anak Allah. Dan ini yang menjadi fondasi dari pengakuan ajaran Rasul itu. Mesias itu adalah bunyi Yunani untuk kata Ibrani ha-ma-shi-yah. Itu bunyi apa? Transliterasinya. Tapi kalau maknanya di dalam bahasa terjemahan dalam bahasa Yunani bunyinya ho Christos. Dan ketika Alkitab bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Latin, kata ho Christos itu menjadi Kristus. Dan kata Kristus itu menjadi sebutan untuk Sang Juru Selamat ini di seluruh bahasa-bahasa Eropa Barat. Dan kekristenan di zaman modern yang datang ke Indonesia adalah kekristenan dari Barat. Portugis pertama, di wilayah Maluku sana. Yang mereka adalah Katolik dari gereja Barat di Roma. Maka mereka menggunakan istilah Barat Kristus. Demikian juga yang kemudian Protestannya yaitu Belanda juga dari gereja Barat. Mereka juga menggunakan Kristus, dan itulah kata yang akhirnya diikuti di Indonesia.
Kristus. Ya. Nah, terjemahan daripada Hamasia ini dalam bahasa Arab menjadi Al-Masih. Dan itulah yang digunakan oleh orang-orang Kristen di wilayah Timur Tengah kalau menyebut Kristus. Bukan Isa Al-Masih, yaitu sebutan Islam, bukan sebutannya orang Kristen. Orang Kristen di tanah Arab tidak mengenal Isa Al-Masih. Yang dikenal oleh orang Kristen di tanah Arab adalah Yeshua Al-Masih, bukan Isa Al-Masih. Nah, saudara, jadi setelah Petrus mengakui Yesus itu Mesias, Mesias itu adalah Hamasia. Hamasia itu adalah terjemahan bahasa Indonesia, sang manusia yang diurapi itu. Berarti Hamasia itu hanya menunjuk satu orang. Nah, artinya apa itu? Hamasia itu artinya apa? Kok orang diurapi? Apa pentingnya? Nah, untuk itu kita harus mengerti institusi di dalam Perjanjian Lama. Ada 3 jabatan penting dalam Perjanjian Lama yang pengangkatannya memerlukan orang diurapi, yaitu jabatan raja. Kita baca dari 1 Samuel pasal 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Nah, jadi itu cara pentahbisan seseorang menjadi raja dengan kepalanya dituangi minyak, itulah namanya diurapi. Bukan minyak biasa, itu adalah minyak yang sudah didoakan, yang tetap dilakukan dalam gereja Ortodoks. Kami juga mengadakan pengurapan untuk poin-poin tertentu. Sesudah baptisan, orang akan diurapi, namanya krisma, sakramen krisma. Demikian juga ketika Saul ditolak, Daud menjadi raja juga diurapi. Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-13, ayatnya ya 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah. Nah, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara. Jadi setiap raja di Israel adalah seorang Masyah, tapi bukan Hamasia. Seorang Masyah tapi bukan sang Mesias. An anointed person but bukan the anointed person. Yang kedua, yang memerlukan pengurapan untuk ditahbiskan adalah imam agung. Kita baca di dalam Keluaran pasal 29, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakan kepada Harun kemeja, gamis baju efod dan baju efod serta tutup dada. Nah, itulah busana-busana liturgisnya imam. Terus Kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya, kau taruhlah serban di kepalanya, dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban. nah, diberi busana liturgis dulu. Terus Sesudah itu kau ambil minyak urapan dan kau tuangkan ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. ya, jadi untuk menjadi imam pun Harun dan keturunannya harus diurapi. Terus Kau suruhlah anak-anaknya mendekat, dan kau kenakanlah kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka, maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anak. jadi pada waktu imam ditahbiskan, imam itu diurapi. Seseorang mau jadi raja itu diurapi. Yang ketiga, untuk menjadi nabi pun perlu ada pengurapan. Kita baca dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola
harus kau urapi menjadi nabi. Nah, jadi menjadi nabi pun harus diurapi. Jika ada orang tidak pernah diurapi, tiba-tiba ngaku sebagai nabi, dari kacamata Alkitab itu nabi yang tidak sah. Itu nabi yang ngaku-ngaku. Nah, kalau ada orang ngaku, siapa yang mengurapi kamu? Ya. Dan kita baca di dalam Mazmur pasal 105 ayat 2 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi. Nah, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi, nabi adalah orang yang diurapi. Jadi, setiap raja di Israel purba, setiap imam di Israel purba, setiap nabi di Israel purba adalah seorang yang diurapi atau seorang Hamasyah. Tapi mereka bukan sang Masyah atau Hamasyah. Bagaimana seseorang bisa disebut Hamasyah kalau orang ini merangkap jabatan itu semua pada dirinya? Berarti dia harus imam, dia harus nabi, dia harus raja sekaligus. Dan merangkapnya itu harus kekal, artinya dia tidak bisa digantikan oleh siapapun. Oleh karena itu, seorang Hamasyah itu harus orang yang tidak bisa mati. Sehingga kerajaannya jadi kekal, kenabiannya jadi kekal, keimamannya jadi kekal. Dan ternyata itulah yang digenapi di dalam Yesus. Itulah sebabnya landasan pertama di dalam iman Kristen yang benar adalah keyakinan pada Yesus yang telah bangkit dari mati. Mengapa? Kita baca dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi. Nah, kalau maut sudah tidak berkuasa lagi atas dia, berarti dia tidak bisa mati. Sehingga seandainya dia jadi raja, dia rajanya raja kekal. Seandainya jadi imam, keimamannya keimaman yang kekal. Seandainya dia jadi nabi, kenabiannya juga nabi yang kekal. Itulah arti kata Mesias tadi. Makanya ini bukan kata-kata sembarangan. Makanya untuk memahami ini, Petrus perlu diilhami oleh Bapa di surga. Nah, apa betul Yesus menggenapi itu? Ya, bahwa dia tidak bisa mati lagi sudah jelas itu. Apa dia raja? Iya. Sesudah dia mati, lalu dia diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Kita baca dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Nah, setelah dia selesai mengadakan penyucian dosa, kapan? Melalui penyalipannya, melalui penguburannya, melalui bangkitnya dari orang mati, maka ia duduk di sebelah kanan. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Lalu dia duduk di sana jadi apa? Kita baca dari Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Yesus mendekati ke mereka dan berkata, kepada aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan kepadaku telah diberikan. Kalau telah diberikan berarti ada yang memberikan. Siapa yang memberikan? Bapaknya sendiri. Makanya ajaran yang sekarang beredar katanya Yesus ya Bapa itu ajaran tidak benar. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup.